أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatal iman, a'azzakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kemuliaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kembali hadir di dalam majelis ta'lim yang diadakan di Masjid Mujahidin dalam mengkaji Sirah Nabawiyah yang merujuk kepada kitab Minhajul Haraqi li Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah. Dan pada pertemuan yang kedua ini, kalau kemarin di awal pertemuan kita masih membahas tentang berbagai literasi, berbagai referensi buku-buku sirah nabawiyah yang kemudian saya kemukakan dengan berbagai alasan dari keunggulan masing-masing buku sirah nabawiyah yang tersaji itu, sampai kemudian saya menjatuhkan pilihan pada buku Minhajul Haraqi atau Manhaj Haraqi yang ditulis oleh Syekh Dr. Munir Muhammad Al-Ghadban. Kemudian ikhwatal iman azzakumullah, sebagaimana kemarin pembagian dari setiap periodisasi yang ada pada sajian sirah nabawiyah yang oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah dibagi menjadi 5 fase. Dan fase yang pertama atau periodisasi yang pertama itu adalah periodisasi Siriyatud Dakwah wa Siriyatut Tanzim, ya. Jadi dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan juga sistem keorganisasian yang dirahasiakan atau struktur keorganisasian yang tidak dipublish di depan umum. Maka periodisasi awal inilah yang terjadi sebagaimana disebutkan oleh beliau, dengan berbagai macam karakteristik, dengan berbagai macam sifat khas pada setiap periodisasi yang ada, termasuk ketika berbicara tentang periodisasi Siriyatud Dakwah wa Siriyatut Tanzim. Karakteristik yang pertama sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau adalah dakwah berlaku secara rahasia. Dakwah tidak diumumkan. Dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mengapa demikian? Karena di periodisasi awal ini, bagaimana ketika disebutkan oleh Imam Al-Maghrizi di dalam kitabnya Imta'ul Asma', di mana diceritakan bahwa ketika malaikat Jibril alaihissalam setelah menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, setelah menyampaikan wahyu yang pertama, Quran surat Al-Alaq 1-5, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat terputus wahyu itu, ya.
Terputusnya wahyu inilah yang menurut berbagai pakar sejarah ada ikhtilaf tentang waktu berapa lama putusnya wahyu sampai wahyu yang kedua. Jadi selepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu Quran surat Al-Alaq ini, kemudian beliau pulang menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, maka kemudian Allah tabaraka wa taala belum menurunkan wahyu untuk yang kedua. Disebutkan oleh para ulama ketika menceritakan usaha Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkali-kali beliau mendatangi Gua Hira sebagai satu tempat beliau untuk tabattal, untuk menyendiri dari kebisingan kejahiliahan yang demikian masif di Makkatul Mukarramah ketika itu. Maka Nabi kemudian mengasingkan diri dan sampai wahyu pertama turun. Setelah itu Nabi berkali-kali berharap apakah ini serius atau tidak, karena semestinya ada follow up, ada kontinuitas, ya, keberlangsungan daripada wahyu yang kesekian kalinya, sebagai satu bentuk bukti kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk sebagai Nabi dan Rasul. Ini Pak, jadi yang diharap-harapkan oleh Nabi berjumpa untuk yang kedua kalinya dengan malaikat Jibril alaihissalam sebagai kelanjutan dari wahyu yang pertama. Maka kemudian para ulama menyebutkan masa kosongnya antara wahyu pertama dengan wahyu yang kedua itu, ada yang menyebut waktu terhenti selama 2 tahun. Dalam satu riwayat lain disebutkan 2,5 tahun. Sementara dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan 40 hari. Ada juga yang menceritakan menurut Al-Zujjaj di dalam kitabnya Ma'anil Quran dikatakan selama 15 hari. Sementara menurut tafsir Muqatil dikatakan selama 3 hari. Maka pendapat yang terakhir inilah yang menyebutkan bahwa terputusnya wahyu pertama dengan kedua itu selama 3 hari. Alasannya apa? Disebutkan oleh Muqatil, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan malaikat Jibril untuk yang kedua kalinya, di mana ketika itu malaikat Jibril alaihissalam menampakkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara langit dan bumi, yang ketika itu dia sedang di atas kursi, dan dikatakan bagaimana malaikat Jibril ketika itu meneguhkan posisi kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan kabar gembira bahwa beliau betul-betul diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, sebagai pelanjut risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Maka khwatal iman azakumullah, setelah menyaksikan malaikat Jibril yang berusaha untuk meneguhkan kembali wahyu yang pertama bahwa beliau betul-betul diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjadi nabi di kalangan orang-orang Arab dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Maka ikhwani fiddin azakumullah, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali pulang, dan seperti biasa di awal sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Nabi di penerimaan wahyu yang pertama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga ketakutan, dan beliau menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha sambil mengatakan, selimutilah aku, ya, sampai kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Ini Al-Mudaththir 1-4. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi ini wahyu yang kedua yang didapat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Alaq 1-5, kemudian Al-Mudaththir 1-4. Dari sini kemudian ikhwatal iman azakumullah, Allah memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
untuk bangkit memberikan peringatan kepada kaumnya dan mengajak mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, bahwa Islam ini harus disampaikan, tidak menjadi konsumsi nubuah bagi pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi karena dia seorang Rasul, maka otomatis wahyu ini harus disampaikan kepada umatnya. Maka di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai kemudian memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya firman Allah, fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin, dan sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, wa arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi ada perintah setelah dakwah Syriah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka kemudian Allah sampaikan supaya dakwah ini disebarkan kepada siapa? Kalangan orang-orang Arab yang ada di Mekah ketika itu. Dari sini kemudian ikhwatal iman a'azakumullah, didapat keterangan sampai ketika di Quran surat Al-Hijr tadi ayat 94 yang fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin, dilanjut dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa anzir asiratakal aqrabin, dan kul inni ana nadhirul mubin. Ini berlangsung sampai 3 tahun. Jadi dakwah Syria yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selama masa 3 tahun. Maka tidak mungkin kemudian menurut penjelasan para ulama kalau terjadi kekosongan wahyu dari yang pertama yang kedua itu selama masa 2 atau 2,5 tahun. Ini pendapat yang kemudian dilemahkan oleh Imam Al-Mikrizi. Kemudian beliau mengatakan bahwa masa terputusnya wahyu itu sekitar 40 hari, ada yang 15 hari atau 3 hari. Sementara menurut Imam Al-Makrizi, pendapat yang menyebutkan 2 tahun atau 2,5 tahun di atas tanpa landasan, tanpa ada sandaran historis, ya. Jadi masa 3 tahun itu yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Baru masa 10 tahun dari jumlah total 13 tahun dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka masa 10 tahun itu berarti adalah dakwah secara terang-terangan, jahriyatud dakwah. Jadi dakwah sembunyi-sembunyi yang direkrut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu siapa? Orang-orang yang terdekat dari kalangan keluarga beliau. Yang pertama direkrut adalah siapa? Istrinya, karena istri merupakan partner. Maka Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha yang didakwai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi disebutkan bagaimana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dan kemudian bagaimana beliau diajarkan sholat, diajarkan berwudu, diajarkan sholat oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka Nabi kemudian pulang mempraktekkan itu di hadapan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, sang istri tercinta ini, dan kemudian beliau sholat menjadi imam bagi sang istrinya. Ini dakwah yang pertama dilakukan kepada istrinya, ya. Sebab kita dapati dalam sejarah Nabi dan Rasul, ketika sang istri itu tidak dilibatkan atau dia sudah dilibatkan dalam urusan pekerjaan dakwah, ternyata dia nusus umpamanya, malah menjadi penentang dakwah seperti yang dialami oleh siapa? Istrinya Nabi Nuh alaihissalam dan istrinya Nabi Lut alaihissalam, ya. Mereka malah mendukung umat yang diseru semestinya diajak masuk kepada Islam, tapi justru mereka didukung sama istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam untuk apa? Menolak dakwah kedua Nabi tersebut. Dan ini yang tidak diinginkan, karena istri sekali lagi menjadi partner untuk penguatan dakwah. Apalagi kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Jangan sampai sekali lagi ini menjadi pelajaran kegagalan, karena dakwah ini harus mendapatkan dukungan orang yang kuat, ya. Maka lihat bagaimana pelajaran yang didapat pada saat Nabi Hud alaihissalam pun, ya,
ketika dia dikecam oleh umatnya, ketika dia mendapati bahwa dakwah demikian keras, umatnya menolak karena mendapati Nabi Hud alaihissalam ini hanyalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan secara sosial dan sebagainya, tetapi posisinya terangkat karena umatnya melihat bahwa ada keluarga mereka, keluarga dari kalangan Nabi Hud alaihissalam, yang menyebabkan umat ini tertahan untuk melakukan kezaliman kepada Nabi Hud alaihissalam. Maka dari beberapa kasus ini kita menyaksikan bagaimana Allah kemudian memberikan penguatan dakwah kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika sang istri mendukung dakwah beliau. Kemudian Nabi SAW melakukan rekrutmen awal kepada siapa? Anak angkatnya, anak pamannya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Ali diambil sebagai anak asuh oleh Rasulullah SAW, ya, dari sang pamannya, dari bapaknya Ali, yakni Abu Thalib. Karena apa? Kewalahan Abu Thalib mengurusi anak-anaknya. Maka sebagai balas budi atas kebaikan ketika Abu Thalib mengasuh Rasulullah SAW di saat kecil selepas kematian sang kakek Abdul Muthalib, maka Nabi kemudian apa? Setelah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, diambil ini Ali. Dan pada usia 8 tahun ketika itu, walaupun dia seorang anak, direkrut oleh Rasulullah SAW untuk didakwahi dengan akidah Islamiyah itu sendiri, ya. Maka ini, jadi ketika Nabi SAW mempraktekkan sholat bersama Ali bin Abi Thalib di belakangnya, dan kemudian bersama istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, sempat membuat bahan pertanyaan, Pak. Jadi ada seorang tamu yang ketika itu bermain kepada Abu Thalib, sang paman Rasulullah SAW ini. Ketika tamu itu menyaksikan Nabi SAW bersama Ali, bersama Khadijah sedang sholat, dia bertanya, siapa mereka ini? Sedang apa mereka ini? Jadi bagi mereka, orang-orang Arab jahiliyah ketika itu asing dengan gerakan-gerakan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, maka apa jawaban daripada Abu Thalib? Ketahuilah, yang laki-laki itu adalah anak saudaraku, kemudian yang laki-laki kecil itu adalah anakku, dan yang perempuan itu adalah istri dari anak saudaraku. Anak saudaraku yang bernama Muhammad ini, dia mengaku mendapatkan wahyu dari Allah dan dia menjadi Rasul, dan kemudian dia mempraktekkan apa yang kamu lihat itu yang disebut dengan gerakan sholat. Jadi seperti itu, masih asing. Bada al-Islami ghariban wa sayaudu kama bada fatuba lil ghuraba, kata Nabi. Islam itu datang diawali dengan keterasingan. Ya, Islam itu nanti akhir zaman akan dianggap asing sebagaimana ketika datangnya dianggap sebagai sesuatu yang asing. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Ya. Nah, dari sini jadi ketika dakwah itu masih siri, sembunyi-sembunyi, karena dianggap apa? Menjadi sebagai sebuah ancaman kalau deklarasi dakwah itu dilakukan secara terang-terangan. Karena apa? Dakwah yang diseru oleh Rasulullah SAW ini adalah dakwah tauhid, bahwa fenomena orang-orang yang ihsan, yang hanif dalam pandangan orang-orang Arab jahiliyah itu sudah umum, sudah jamak, banyak di kalangan mereka juga sama seperti itu. Sehingga menganggap Nabi SAW ini bagian daripada orang-orang yang hanif, ya. Kendati dakwah yang dia seru adalah dakwah tauhid, dakwah yang menyerukan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Tetapi itu belum disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah ketika itu menganggap munculnya sebagian daripada orang-orang hanif. Jadi Nabi tidak dimasukkan dalam klasifikasi orang-orang hanif yang dianggap sebagai sebuah ancaman bagi status, bagi stabilitas ideologi orang-orang Arab jahiliyah ketika itu, ya. Jadi sebagian di antara orang-orang hanif yang ini bukan Nabi dan Rasul,
Salah satunya sempat mengatakan, ya, bahwa Tuhan mereka ini akan mereka hancurkan. Nah, ini yang dianggap kalimat itu sebagai sebuah ancaman. Padahal nanti Islam pun juga akan bersikap sama seperti itu. Tetapi apa? Karena belum ada perintah dakwah secara terang-terangan. Dakwah tauhid tidak disebutkan terlebih dahulu di kalangan yang terbatas pada orang-orang pilihan, ya. Jadi tidak semuanya ketika direkrut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahap, ada marhalah, ada fase-fase. Proses rekrutmen itu sangat ketat, tidak sembarangan seperti kita berdakwah seperti ini, ya, mengadakan tabligh akbar dan sebagainya. Itu tidak terjadi ketika pada fase dakwah siriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Loh, apa mungkin Ustaz dakwah sembunyi-sembunyi sekarang itu masih berlaku? Mungkin tidak, Pak. Masih mungkin. Dakwah siriyah itu masih berlaku. Dakwah sembunyi-sembunyi tidak dilakukan secara terang-terangan. Di mana itu? Pada negeri-negeri yang mereka menyatakan Islam sebagai musuh bagi mereka. Kita lihat saudara-saudara kita Muslim Uighur, Muslim Turkistan Timur, ya. Jadi Turkistan dulu itu negara Islam, sampai kemudian dianeksasi, dijajah. Turkistan Barat itu jatuh, dikuasai oleh Rusia. Kemudian Turkistan Timur dikuasai oleh Cina. Cina kemudian menjadikan Turkistan Timur ini provinsi mereka yang diberikan nama provinsi Xinjiang, ya. Nah, bagaimana kita dapati pada kisah kemarin umpamanya mereka memberangus keislaman kaum muslimin dari kalangan Muslim Uighur yang ada di sana, ditangkapi, kemudian simbol-simbol keislaman itu dihabisi, Pak. Tidak boleh piara jenggot, tidak boleh para muslimah memakai hijab, ya. Bahkan kemudian secara bertahap terjadi penangkapan yang intens kepada kalangan kaum muslimin Uighur. Kemudian mereka dimasukkan di kamp-kamp konsentrasi yang ada di beberapa tempat di provinsi Xinjiang, ya. Dan kemudian di sana mereka dimonitoring, tidak boleh berkomunikasi dengan bahasa Arab, harus pakai bahasa Cina. Kemudian tidak boleh memakai nama-nama Arab, harus pakai nama Cina. Kemudian mereka sampai dipasang CCTV pada kamar mandi. Setiap kamar mandi dipakai CCTV, pasang CCTV untuk apa? Melihat apakah mereka melakukan gerakan wudhu. Kalau mereka gerakan wudhu ketahuan, diambil, disiksa. Jadi sampai seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, dakwah secara sembunyi-sembunyi terus dilakukan. Mungkin juga sebagaimana yang pernah dilakukan oleh siapa? Ammar bin Yasir, ya. Dia melakukan kitman, melakukan mungkin kalau dalam bahasa orang-orang Syiah itu seperti takiyah, ya. Jadi bagaimana Ammar ketika disiksa, kemudian dia terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, ya, akibat siksaan itu. Apalagi sang bapak yang bernama Yasir digantung di hadapannya sampai meninggal dunia. Kemudian Sumayyah, ya, sang ibunya ditombak kepalanya oleh Abu Jahal, dan itu membuat Ammar berat. Apalagi dia mengalami siksaan sampai kemudian dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, dia menuruti. Tetapi Ammar sebagaimana ketika ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sempat menangis mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Nabi katakan, "Bagaimana dengan dirimu ya Ammar?" "Ya Rasulullah, saya masih mutmainu bil iman." Saya masih tenang dalam keimanan. Artinya dia masih menjaga imannya walaupun dia mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Dan Nabi tidak memarahinya, karena dakwah secara sembunyi-sembunyi fase Syria ketika Islam belum memiliki kekuatan berat. Dan itu difahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mencela kalimat-kalimat kekufuran yang diucapkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar? "Sabrun ala Yasir fa inna mau'idukumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah telah menjanjikan bagi kalian apa? Surga. Ya, ketika dakwah Syria. Masya Allah. Ini, Pak. Atau resiko seperti yang dialami oleh Bilal, dia tetap istiqomah, ditangkap oleh majikannya, ya. Majikan Bilal
yang kemudian Bilal disiksa, dijatuhi batu besar ditindih di dadanya, kemudian sebagian riwayat menyebutkan dia dijemur di pasir yang panas, ditarik dan sebagainya, tetapi Bilal tetap mengucapkan kalimat-kalimat ahad, 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 ya, untuk meneguhkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini jadi mungkin dakwah Syria itu akan terjadi pengulangan sejarah, atau salah satu di negeri yang itu terbeli karena jeratan hutang yang diberikan oleh Cina kepada salah satu negara di benua Afrika. Saya lupa namanya, mungkin Uganda atau apa, yang akhirnya memaksa presidennya untuk mengikuti kemauan Cina yang komunis ini. Apa yang dilakukannya? Menjadikan Islam sebagai agama yang terlarang di negaranya, sehingga masjid-masjid kemudian dihancurkan, ya, kaum muslimin dilarang menampakkan syiar-syiar Islam. Karena Islam dinyatakan sebagai agama terlarang, otomatis mereka yang beragama Islam tidak diakui eksistensinya, keberadaannya. Maka dari sini dakwah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya. Jadi berat, Pak. Sampai periodisasi perang salib pun juga mengalami hal yang serupa ketika kaum muslimin di beberapa negeri di Eropa, ya, bagaimana mereka menyembunyikan keislamannya, menyembunyikan Al-Qur'annya, ya, sampai mereka tidak mengajarkan apa? Nilai-nilai Islam itu sendiri kepada kalangan keluarganya, dilakukan secara terbatas, sembunyi-sembunyi, dan banyak akhirnya melahirkan generasi yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, ya. Ini karena apa? Kondisi tidak memungkinkan. Jangan saksikan bagaimana ketika Suriah terjadi saurah, revolusi kemarin, ya, itu baru terungkap betapa banyak kaum muslimin yang tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal Suriah tinggal di negara Arab, Pak, ya. Mereka setiap hari ngomong bilughatil arabiyah, dengan bahasa Arab, tetapi mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Karena memang tidak pernah diajarkan, dilarang oleh pemerintahnya, oleh Hafidh Al-Assad, orang Syiah Nusairiyah dari partai Ba'ath Sosialis. Dilanjutkan dengan anaknya. Hafidh Al-Assad punya anak siapa? Bashar Assad, yang juga memaksa kaum muslimin untuk tidak menampakkan syiar-syiar keislamannya, ya. Jadi saya pernah mendapati ada seorang bapak yang dia mengaku ditangkap oleh pemerintah Hafidh Al-Assad, di penjara sekitar 7 tahunan. Apa pasalnya? Kedapatan sholat berjamaah di masjid, dan itu dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal. Lihat sekali lagi, artinya syiar-syiar Islam ketika itu masih belum mungkin dimunculkan karena dianggap menjadi sebagai sebuah ancaman. Maka dari sini kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan, ya. Nah, masyarul muslimin a'azakumullah, maka lihatlah bagaimana ketika Rasulullah Muhammad SAW, ya, saat beliau merasa sedih dengan terputusnya wahyu itu, sampai tidak keluar rumah selama 2 atau 3 hari, kemudian datang seorang perempuan yang disebutkan itu adalah Ummu Jamil bin Harb, ya, di mana dia mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya aku berharap semoga setanmu telah meninggalkan kamu, aku tidak melihatnya lagi selama 2 atau 3 hari. Maka kemudian Allah menurunkan Quran surat Ad-Duha, dan itu sebagai sebuah jawaban untuk menenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ayo ikhwatal iman azakumullah, bagaimana sekali lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga betul fase-fase dakwah Syriah itu. Dari sini kemudian kita bisa mengambil hikmah sebagaimana penjelasan dari Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban. Sebagai kesimpulan, kata beliau, bisa dikatakan bahwa karakteristik pertama bagi fase ini adalah tentang waktu periode ini selama 3 tahun. Jadi dakwah Syriah itu selama 3 tahun, tetapi ini tidak boleh dijadikan sebagai sebuah patokan. Jadi dakwah Syriah itu harus 3 tahun, tidak boleh lebih,
Ya, nah ini salah. Kendati pun kata beliau, kami tidak menjadikan tentang waktu itu sebagai patokan. Kami tidak berpendapat, tidak sependapat bahwa gerakan Islam sekarang harus menempuh tahapan Syria selama 3 tahun. Menyangkut masalah ini, tidak ada nas, tidak ada dalil yang memerintahkan kita untuk mengikuti secara demikian. Tetapi kami memahami bahwa berakhirnya tahapan ini, dakwah Syria telah terwujudkan sebab kaum muslimin telah memiliki basis kuat yang bisa melindungi mereka dari pemusnahan. Ini bila dinilai dari sisi kualitasnya dan kaitannya dengan masyarakat Mekah ketika itu. Ya, jadi ketika memang kaum muslimin sudah memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan kepada dakwah yang mereka seru, dan juga mampu memberikan perlindungan kepada kaum musliminnya sendiri, eksistensi kaum muslimin bisa terjaga, terlindungi dengan kekuatan mereka, maka dakwah Syria otomatis apa? Berubah menjadi dakwah terang-terangan, jahriyatud dakwah, dakwah secara jahr. Ya, ini Pak yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bagaimana kita bisa mendapati kasus-kasus dakwah Syria di beberapa negeri pada masa periode sekarang ini. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas bimbingan Allah Tabaraka wa Taala, beliau yang kemudian menghentikan dakwah Syria selama 3 tahun sampai fase untuk dakwah secara terang-terangan. Lalu bagaimana sekarang? Siapa yang akan memerintahkan? Maka otomatis itu berada di kalangan kalau anda itu adalah sebuah jamaah pergerakan Islam, maka amir jamaah, pimpinan jamaah itu yang harus menilai apakah kemudian dakwah ini harus dilakukan secara terang-terangan atau masih dalam fase sembunyi-sembunyi. Ya, jadi tahapannya seperti itu. Tidak kemudian kita dakwah secara terang-terangan karena merasa bahwa ini sebuah kebenaran yang harus disampaikan. Tidak salah, ya, cuman resikonya harus ditanggung sendiri. Sebagaimana siapa? Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud atau Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar mungkin ya. Bagaimana ketika beliau menyatakan keislamannya dan langsung mengiklankan, mengumumkan keislamannya di hadapan masyarakat Makkah ketika itu. Ya, padahal para sahabat radhiyallahu alaihim sudah memberikan peringatan. Jangan ya Abu Dzar. Ya, rentan kamu, kalau kamu terang-terangan resikonya tinggi, bakal dihantemi kamu nanti. Tidak apa-apa, saya siap dengan resiko itu. Dan betul Pak, jadi ketika Abu Dzar mengumumkan keislamannya, resikonya dihajar betul sampai pingsan. Kemudian apa? Para sahabat menyelamatkannya. Lalu para sahabat ketika mendapati Abu Dzar siuman kembali, diingatkan, lah ya apa? Karena wis tak kandhani, ojo dakwah terang-terangan dulu, kita belum mampu, belum kuat. Apa kata Abu Dzar? Demi Allah, kalau seandainya kalian memerintahkan saya untuk melakukan hal yang sama, saya akan lakukan lagi. Nah ini Pak, ini memang mental-mental pemberani, ya, yang tidak kita dapati. Bagaimana kaum muslimin siap menanggung resiko seperti Abu Dzar seperti itu. Atau bagaimana ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat dakwah pada saat dakwah masih Syria, ya, masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, Umar kemudian masuk untuk menyambut hidayah Islam itu. Umar kemudian keluar sambil berjalan mengatakan, hai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Makkah, kalau ada di antara anak-anak kalian ingin menjadi yatim, kalau istri-istri kalian ingin menjadi janda, katanya, maka saksikan Umar bin Khattab telah masuk Islam. Ya, artinya Umar menantang, kalau kalian memang tidak suka dengan saya karena saya masuk Islam, siapkan anakmu menjadi yatim, istrimu menjadi janda. Dan itu resiko betul. Umar langsung ditawur Pak, ya, dipukuli, dan Umar membalas ketika ditawur itu sampai perkelahian itu hingga matahari terik. Ya, jadi dakwah Nabi Syria ketika itu kebiasaan melakukan kajian tersembunyi di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Dimulai ba'da Isya sampai menjelang subuh itu para sahabat pulang. Ya, sebelum ayam berkokok, mereka sudah masuk rumah masing-masing. Nah, termasuk Umar. Jadi Umar ketika itu mendakwakan secara terang-terangan. Ya, sampai disebutkan dalam sirah
Minhajul Haraki ini, Umar dan orang-orang yang memukulinya itu kelelahan. Akhirnya mereka membiarkan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ayolah ikhwatal iman, ya'azakumullah, ini dakwah yang betul-betul harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketika kekuatan kaum muslimin tidak ada, ketika kaum muslimin belum menemukan penolong untuk memberikan penguatan dakwah yang dilakukan, ya, sehingga jangan kemudian kita mengambil satu kesimpulan yang salah. Oh, sekarang sudah tidak ada lagi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya mungkin kalau di negara kita, karena kita masih diberikan kesempatan sholat berjamaah di masjid, menampilkan simbol-simbol keislaman secara terbuka dan sebagainya, ya, walaupun mungkin dalam batas-batas tertentu tidak boleh ditampakkan, maka minimal ini dakwah sudah bisa dilakukan secara terang-terangan. Ya, tapi pada satu kondisi mungkin di sudut bumi lain yang itu dakwah masih belum dilakukan secara terang-terangan, maka dakwah syariah itu yang harus diambil. Ya, jadi ayo ikhwatal iman azakumullah, ini pertemuan kita pada pertemuan yang kedua terkait dengan persoalan periodisasi syariatul dakwah wa syariatul tandim. Nah, termasuk syariatul tandim. Jadi tadi sudah kita singgung syariatul dakwah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian syariatul tandim. Tandim itu apa? Keorganisasian, struktur organisasi. Itu harus dirahasiakan, tidak boleh ditampakkan. Jadi para sahabat tidak mau menyebut, oh sumbernya itu Muhammad sehingga membawa risalah. Oh nanti setelah Muhammad ada wakilnya, siapa? Mungkin Abu Bakar, ini, itu dan sebagainya. Nah ini mereka sembunyikan. Kajian-kajian mereka tidak ditampakkan secara umum. Struktur kepanitiaan, keorganisasian dakwah itu, siapa ketuanya, siapa pengampu yang menyediakan konsumsi, yang menyediakan rumahnya, yang menyediakan jaminan keamanannya, tidak boleh diceritakan. Nah ini pelajaran bagi kita tentang bagaimana tertib dalam keorganisasian. Betapa banyak kita hari ini rapat sebentar sudah bocor kemana-mana, rapat sebentar yang itu sebetulnya tidak boleh dipublish, tidak boleh diekspos ke media umum, malah kita ekspos, ya. Nah ini kita tidak terbiasa belajar untuk bersikap kitman atau amniah, padahal ini adalah salah satu pelajaran yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk Isya 18.36, mudah-mudahan ma'asyiral muslimin azakumullah, ini menjadi satu motivasi kita untuk terus bersemangat memahami berbagai macam kisah-kisah, karena ini bukan kisah-kisah yang berdiri sendiri tanpa ada hikmah, tetapi dia merupakan sebagaimana penjelasan dari para ulama bahwa Sirah Nabawiyah itu rangkaian kisah yang disambung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menunjukkan demikianlah dakwah Islam itu dilakukan dengan sekian marhalah yang berada dalam bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai kemudian Islam tertegak di muka bumi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.